Shalom Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Untuk itu saya menghimbau kepada setiap keluarga yang tidak sempat beribadah di gereja untuk mengumpulkan anggota keluarganya di rumah masing-masing agar kita bersama-sama beribadah pada Tuhan pada saat ini. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, lalu kita juga akan mendengarkan firman Tuhan dan berdoa bersama-sama pada saat ini. Untuk itu, mari kita bersama-sama akan memulai ibadah kita saat ini dengan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada hari ini. Karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji-muji namamu Tuhan. Untuk berdoa bersama-sama. Dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah hadirat Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Baik di umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Bahkan Roh Kudus juga mengurapi hamba-Mu yang akan memimpin kami di dalam ibadah ini. Mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Untuk itu kami serahkan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan pujian. Hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku
Tuhan. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Mari bersyukur atas pertolongan Tuhan. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari bersyukur atas kasih-Nya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Layaklah Kau disembah, layaklah Kau dimuliakan, layaklah Kau diagungkan. Untuk selama-lamanya Kau layak dipuji. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian kita katakan pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Segala hormat dan syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi korban dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu. Oleh sebab pada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, baik umat-Mu yang ada di rumah dan bahkan hamba-Mu yang sekarang ini sedang mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman Tuhan. Urapi kami semua, umat-Mu yang ada di rumah dan hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Beri pengertian bagi kami untuk kami mengerti firman Tuhan yang kami akan dengarkan pada saat ini. Sebab apabila kami mengerti firman-Mu, iman kami akan bertumbuh. Dan ketika iman kami bertumbuh, maka kami akan mengalami kuasa-Mu. Kami akan mengalami mujizat daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyambut kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah masing-masing, saya menyapa Shalom Bapak Ibu. Ya, apakah Bapak Ibu sudah mengumpulkan keluarganya untuk beribadah bersama-sama pada saat ini? Mari kita masuk dalam mendengarkan firman Tuhan.
Dan hari ini firman Tuhan saya ambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Topik daripada firman Tuhan hari ini adalah jalan orang benar dan jalan orang fasik. Khusus untuk hari ini kita tidak perlu membaca keseluruhannya, tetapi saya akan menjelaskan kepada kita sekalian dari ayat demi ayat, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Untuk itu mari kita membuka Alkitab kita masing-masing dan Bapak Ibu memperhatikan dengan seksama firman Tuhan pada saat ini, supaya Bapak Ibu mengerti. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu mengerti, maka saudara-saudara akan beriman pada Tuhan, saudara akan percaya pada Tuhan, dan akhirnya saudara akan diselamatkan. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 dikatakan di dalam firman Tuhan ini demikian: berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Di dalam ayat yang pertama ini kita menemukan beberapa hal di dalamnya, bahwa saudara jangan berpikir bahwa Tuhan itu tidak senang kalau kita bergaul dengan orang lain. Justru kita sebagai makhluk sosial, sebagai manusia, kita harus bergaul dengan semua orang. Kita harus bergaul dengan semua lapisan masyarakat. Kita harus bergaul dengan siapa saja. Bahkan kita boleh mempunyai teman sebanyak mungkin di dalam kehidupan kita sekalian. Tetapi tentu kita sebagai orang-orang yang percaya, di dalam pergaulan kita sehari-hari dengan orang lain, tentu ada aturan-aturan firman Tuhan yang perlu kita perhatikan dan yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Termasuk salah satunya adalah di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ke-1 ini. Dikatakan dalam firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berada di tengah-tengah orang fasik atau di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, maka saya percaya bahwa di dalam tempat di mana kita berada tentu ada perbincangan, ada komunikasi. Kemudian juga barangkali ada nasihat-nasihat yang kita bicarakan ketika kita berkumpul bersama-sama dengan mereka. Dan firman Tuhan mengingatkan pada kita bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita boleh bergaul dengan mereka, tetapi kita tidak boleh mengikuti nasihat mereka. Yaitu apabila nasihat-nasihat mereka bukan nasihat yang membawa kita untuk memuliakan Tuhan, tetapi justru nasihat-nasihat mereka adalah untuk menjerumuskan kita di dalam dosa. Ini yang Tuhan tidak mau. Maka itu kita boleh mendengarkan semua nasihat daripada sahabat kita, teman baik kita, orang-orang dekat dengan kita. Tetapi apabila mereka memberikan nasihat kepada kita yang dimana di dalam nasihat itu tidak memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan mengingatkan pada kita untuk kita mewaspadai dan bahkan kita tidak boleh mengikuti nasihat mereka. Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan ya, di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 ini. Nah, ya, di dalam poin yang kedua di dalam ayat 1 ini adalah yang tidak berdiri di dalam jalan orang berdosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua tahu
dan kita bergaul dengan banyak orang. Dan kadang-kadang ada sahabat, kadang-kadang ada teman yang justru tidak membawa kita pada jalan yang benar, tetapi justru mereka membawa kita kepada jalan di mana jalan yang penuh dengan noda dan dosa. Jalan yang penuh dengan perbuatan-perbuatan jahat. Jalan yang penuh dengan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, saudara-saudara. Dan jalan itulah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, yang tidak dimaui oleh Tuhan. Apabila saudara-saudara kita berkumpul dengan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, dengan orang-orang yang ingin menjerumuskan kita dan membawa kita pada jalan dosa yang menuju kepada maut, maka firman Tuhan berkata, hendaklah kita menghindari itu, saudara-saudara. Supaya dengan demikian maka kita tidak berdiri pada jalan orang berdosa, tetapi justru kita berdiri pada jalan yang benar, dan hidup kita akan menyenangkan hati Tuhan. Poin yang ketiga di dalam ayat 1 ini juga dinyatakan bahwa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di luar sana kita bertemu dengan banyak orang yang duduk, kemudian ketika mereka berkumpul bersama, mereka bukan membicarakan tentang hal-hal yang baik, tentang hal-hal yang menyenangkan, tentang hal-hal yang positif. Tetapi apa yang mereka bicarakan? Mereka bicarakan adalah mencemooh orang lain. Mencemooh suaminya, mencemooh istrinya, mencemooh anaknya, anak mencemooh orang tuanya, dan juga bahkan teman, ya, mencemooh temannya yang lain, ya, dan sahabat yang satu mencemooh sahabatnya yang lain, menceritakan hal-hal yang buruk tentang orang lain. Firman Tuhan berkata kepada kita sekalian bahwa kita tidak boleh duduk dalam kumpulan pencemooh. Justru kita sebagai orang-orang yang benar, kalau kita ada di tengah-tengah mereka, maka kita punya tugas adalah supaya mengalihkan mereka, supaya mereka berbicara yang benar, berbicara yang baik, berbicara yang positif, yang mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang. Amin, Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian, maka kiranya Roh Kudus akan menolong Bapak Ibu sekalian di rumah masing-masing. Bahwa kita boleh berkumpul dengan siapa saja. Kita boleh duduk kemudian kita ngobrol dengan siapa saja. Tetapi saudara-saudara, yang kita obrolkan, yang kita bicarakan, saudara-saudara, tidak boleh mengusik orang lain. Tidak boleh mencemooh orang lain. Karena apabila kita mencemooh orang lain, maka kita sedang berjalan di jalan yang berdosa. Kemudian pada akhirnya kita akan mendapatkan penghukuman di dalam kehidupan kita sekalian. Nah, untuk itulah saudara-saudara, pada hari ini saya menantang Bapak Ibu sekalian, dengan siapa saudara berteman? Apakah saudara berteman dengan orang fasik, kemudian orang fasik menjerumuskan saudara, kemudian akhirnya saudara hidup di dalam dosa? Atau saudara justru bergaul dengan mereka, kemudian saudara membawa mereka supaya mereka hidup benar di dalam Tuhan? Bagaimana dengan anggota perkumpulan saudara pada saat ini? Apakah di dalam perkumpulan saudara adalah kumpulan pencemooh? Atau di dalam perkumpulan saudara adalah tempat di mana saudara bisa bersehati, bersepakat, saling membangun, saling menasihati, saling mendorong, ya, agar saudara bertumbuh di dalam iman, agar saudara-saudara bisa bekerja sama, ya, agar saudara-saudara bisa bangkit dari keterpurukan, agar saudara bisa bergairah di dalam kehidupan saudara. Marilah pada saat ini kita berkomitmen bersama, jikalau kita berkumpul, maka baik dalam sikap kita, dalam tingkah laku kita, perbuatan kita, bahkan di dalam setiap tutur bahasa, ya, omongan kita, perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang menyenangkan Tuhan dan menyenangkan orang lain. Hingga dengan demikian maka kita hidup damai dengan semua orang, dan sungguh hidup kita akan berbahagia dan hidup kita ini diberkati oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Kita masuk pada ayat yang kedua, di mana di dalam nasihat firman Tuhan ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan.
dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ini saudara-saudara mempunyai kesukaan, yaitu firman Tuhan, di mana firman Tuhan itu adalah kebenaran yang akan mempertumbuhkan iman kita, maka sungguh kita ini adalah orang yang paling berbahagia. Kalau kita ini saudara-saudara merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam di dalam kehidupan kita, artinya bahwa kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita selama 24 jam baik siang dan malam, maka berbahagialah kita. Hidup kita pasti dituntun, hidup kita pasti dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Sehingga dengan demikian maka hidup kita akan selaras dengan firman Tuhan. Hidup kita akan sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita tidak akan melenceng, kemudian akhirnya kita berjalan menurut jalan orang berdosa. Tetapi hidup kita akan berjalan di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Dan dengan demikian maka saudara-saudaraku, hidup kita ya akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita berkenan kepada Tuhan, saudara-saudara. Untuk itu saudara-saudara, berkomitmenlah pada saat ini untuk selalu suka membaca firman Tuhan, untuk membaca Alkitab. Berkomitmenlah pada hari ini supaya bersama dengan keluarga untuk rajin mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kita diberikan teknologi yang canggih, yaitu handphone yang kita miliki masing-masing. Di situ ada banyak firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tentu tidak semua, tetapi kita harus memilah-milah. Karena saya percaya bahwa apa yang datang daripada Roh Kudus itu akan selalu membangun dan mempertumbuhkan iman kita. Kita harus bisa mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, sehingga dengan demikian maka kita akan bertumbuh di dalam kerohanian kita. Sebab itu firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sungguh mereka akan senantiasa bertumbuh di dalam iman. Kita sudah sampai pada ayat yang ketiga. Dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudara, apa keuntungannya kalau kita ini ya memiliki kesukaan, yaitu membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu mendatangkan keuntungan bagi diri kita sendiri. Di mana dikatakan dalam ayat yang ketiga ini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara-saudara, saudara merupakan anak-anak Tuhan yang suka mendengar firman Tuhan, yang suka membaca firman Tuhan, dan merenungkan firman itu siang dan malam. Menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman di dalam kehidupan kita setiap hari. Maka firman Tuhan berkata, kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudara-saudara sekalian. Dan kalau pohon itu ditanam di tepi aliran air, apa yang terjadi dengan pohon itu? Dijelaskan di dalam ayat yang ketiga ini, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, artinya saudara-saudara, saudara akan menjadi orang yang berbuah. Dan buahnya itu adalah buah kebaikan, baik di dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam sikap dan tingkah laku kita, dalam hati kita, akan menghasilkan buah-buah yang baik lewat kehidupan kita sekalian. Sehingga dengan demikian maka melalui kehidupan kita dapat dinikmati oleh semua orang.
Kita akan mempunyai banyak sahabat, kita akan mempunyai banyak teman, kita akan mempunyai banyak kawan. Karena apa? Kita menghasilkan buah yang baik yang menjadi berkat buat mereka. Dan yang berikut masih dalam ayat yang ketiga dikatakan, dan yang tidak layu daunnya. Saudara-saudaraku, daunnya tetap hijau, tidak layu daunnya. Artinya di sini adalah kita akan selalu hidup dengan penuh sukacita, kita akan selalu hidup dengan penuh damai dengan semua orang. Kita akan selalu membahagiakan orang lain, saudara-saudara. Kita tidak akan pernah stres ya di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena daunnya tetap hijau, kata firman Tuhan. Dan itu sangat membahagiakan sekali. Keluarga kita akan merasa bahagia memiliki kita. Apabila kita sebagai seorang suami, istri kita akan merasa bahagia. Apabila kita sebagai ayah dan ibu, maka anak-anak kita akan merasa bahagia. Apabila kita sebagai ayah dan ibu, kita juga akan merasa bahagia melihat anak-anak kita yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan sangat membahagiakan kita dan menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Untuk itu sebagai orang yang percaya, berbahagialah kita yang hidup menurut firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di sini, tidak akan layu daunnya. Sebab apa? Seperti di pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan yang keempat di sini dikatakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil, saudara-saudara. Jadi kunci supaya kita ini berhasil dalam kehidupan kita adalah hidup menurut firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Kalau saudara sungguh-sungguh hidup menurut firman Tuhan, kalau saudara hidup benar sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan dalam Alkitab, dan kita melakukannya sehari-hari dalam kehidupan kita sekalian, maka saya jamin firman Tuhan berkata kita akan menjadi orang-orang yang berhasil di dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan itu menciptakan kita sebagai anak-anaknya, dan tidak pernah Tuhan inginkan supaya kita ini menjadi orang yang tidak beruntung, menjadi orang yang gagal, menjadi orang yang akhirnya kita kecewa dan kita putus asa. Tetapi Tuhan menciptakan kita, dan Tuhan ingin supaya kita ini berkarya, kita ini bekerja, kita ini berusaha dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan mau supaya kita semua berhasil, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, kunci supaya kita ini bisa berhasil dalam hidup kita di sini adalah, yaitu kita harus selalu membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan sesuai dengan apa yang diperintahkannya di dalam Alkitab kita, Bapak Ibu sekalian. Apabila demikian, maka saya percaya bahwa kita akan berhasil dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Keberhasilan yang kita dapatkan itu bukan hanya di dalam dunia ini, bukan hanya Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan kita, tetapi di akhir daripada kehidupan kita, di mana pada suatu saat nanti ketika kita menghadap Tuhan, maka saya yakin dan percaya bahwa kita akan diselamatkan. Tuhan akan menyediakan hidup yang kekal bagi kita, hidup yang abadi, hidup yang penuh damai, hidup yang penuh dengan sukacita di sorga. Karena selama di dunia ini, ya kita hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan juga hidup di dalam kita. Itulah di mana Raja Daud mengatakan di dalam Mazmur pasal 1 ini, bahwa berbahagialah orang yang hidup ya di dalam Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, dan yang kesukaannya dialah Taurat Tuhan. Maka mereka itu adalah orang-orang yang akan berhasil dalam kehidupannya. Kita masuk sampai ayat yang keempat. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang fasik itu seperti sekam yang ditiupkan angin. Mereka itu akan dibuang oleh Tuhan.
Oleh sebab itu saudara-saudara, janganlah kita menjadi orang fasik, tetapi biarlah kita memilih untuk tetap menjadi orang yang benar. Sebab kalau kita menjadi orang benar, maka kita tidak akan dibuang oleh Tuhan. Tapi orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Artinya mereka itu akan dibuang oleh Tuhan. Mereka akan ditinggalkan oleh Tuhan. Hari ini biarlah Bapak Ibu di rumah masing-masing, bersama dengan keluarga, suami, istri, dan anak-anak, saudara bersaudara, marilah kita hidup benar di dalam Tuhan, supaya dengan demikian kita tidak dibuang oleh Tuhan, tetapi justru kita menjadi umat pilihan Tuhan. Kemudian kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu lewat apa yang saya sampaikan pada saat ini. Kita sudah sampai pada ayat yang kelima. Sebab itu orang fasik tidak tahan dalam penghakiman. Saudara-saudara, saudaraku perlu tahu bahwa pada satu saat nanti kita semua akan menghadap Tuhan, dan kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Karena setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka firman Tuhan mengingatkan kita lebih dini pada saat ini, yaitu di mana dikatakan di sini, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Oh, semua orang, baik orang percaya dan orang yang tidak percaya, baik orang fasik dan orang yang benar, semua akan menghadap pengadilan Kristus. Dan pada waktu kita menghadap pengadilan Kristus itulah, saudara-saudara, kita akan dihakimi sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Apakah selama di dalam dunia ini kita hidup menurut maunya kita sendiri, atau kita hidup menurut jalan-jalannya Tuhan, menuruti firman Tuhan, dan berjalan menurut kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Dan kalau kita ditemukan kita berjalan di jalan orang benar dan hidup menurut Taurat Tuhan, menurut firman Tuhan, maka saya percaya kita akan diselamatkan. Tetapi apabila saudara-saudara kita ditemukan bahwa kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan, maka pada saat itulah pengadilan Kristus akan memutuskan bahwa kita tidak akan mendapat bagian untuk masuk dalam kerajaan surga, tetapi justru kita akan dilemparkan di dalam api neraka, di mana di sana adalah api yang tak kunjung padam. Kita, saudara-saudara, hidup dalam penderitaan, kesengsaraan, dan bahkan kematian untuk selama-lamanya. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan saudara memutuskan untuk hidup di jalan yang benar pada saat ini. Saudara memutuskan untuk selalu hidup membaca, merenungkan firman Tuhan, dan bahkan selalu mendengarkan firman Tuhan. Lalu mengambil waktu dan kesempatan untuk berdoa, untuk selalu memuji Tuhan, karena itulah tujuan Tuhan menciptakan hidup kita, yaitu untuk memuji, memuliakan nama Dia. Dan kalau saudara melakukan ini dalam kehidupan saudara, dan kita semua hidup menurut kehendak Tuhan, maka saya percaya bahwa kita semua pasti akan diselamatkan oleh Tuhan, saudara-saudara. Dan diteruskan di dalam ayat yang kelima, begitu pula dengan orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang berdosa dan ada orang yang benar. Pada waktu pengadilan Kristus, maka orang berdosa akan dikumpulkan di satu tempat, kemudian orang yang benar itu akan dikumpulkan di satu tempat yang lain. Orang yang benar itu akan masuk dalam surga, tetapi orang yang tidak benar itu justru akan dimasukkan di dalam neraka yang kekal untuk selama-lamanya. Dan sungguh
Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 dan 21 menceritakan tentang situasi yang di sorga, di mana di tempat di sorga adalah tempat yang penuh damai, tempat yang penuh sukacita, tempat yang penuh bahagia, dan tempat yang indah yang tidak pernah ada di dalam dunia ini, saudara-saudara. Untuk itulah pada saat ini, marilah Bapak Ibu sekalian, kita tidak hidup di dalam dosa, tetapi kita hidup ya di dalam jalan yang benar. Sehingga dengan demikian maka kita akan termasuk golongan orang-orang yang diselamatkan. Dan kita akan masuk dalam surga yang mulia yang Tuhan telah sediakan kepada kita sekalian. Ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara-saudara, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan itu adalah Allah di tempat yang maha tinggi. Tapi Dia tahu semua. Dia melihat manusia ini secara transparan. Dia tahu hatimu dan Dia tahu hatiku. Apakah kita ini hidup benar di dalam Tuhan atau tidak? Apakah kita ini mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh atau tidak? Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Dan oleh sebab itu pada hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian, ada dua hukum yang sudah ditetapkan dalam firman Tuhan ini. Yaitu yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kedua hukum inilah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Maka marilah saudara-saudaraku, kita hidup di dalam kasih Tuhan. Mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Dan kita juga mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Supaya dengan demikian kita berkenan pada Tuhan. Dan dengan demikian kita layak berkenan pada sesama kita. Kita layak berkenan kepada Tuhan. Hidup kita akan sangat membahagiakan bagi sesama kita, bagi orang lain. Hidup kita juga akan berkenan pada Tuhan, dan Tuhan juga akan berkenan pada kita. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang sangat berbahagia. Menjadi anak-anak Tuhan yang sangat diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Tuhan mengenal jalan orang benar. Dia tahu bahwa saudara hidup benar. Dia tahu bahwa saudara setia berdoa kepadanya meskipun tidak dilihat orang lain. Dia tahu saudara membaca Alkitab meskipun tidak disuruh oleh orang tuamu, tidak disuruh oleh pendetamu, tidak disuruh oleh temanmu. Dia tahu hatimu bahwa engkau selalu rindu untuk memuji Tuhan seperti Daud yang mengatakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Allah tahu semuanya itu. Kalau hidup saudara dan saya selama 24 jam kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, dan firman Tuhan itu ada di dalam hidup kita, kita praktekkan di dalam kehidupan kita sekalian, saudara-saudaraku, maka berbahagialah saudara, kata firman Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan di sini, Dia mengenal jalan orang benar. Tuhan tahu apa yang saudara lakukan itu. Meskipun pendetamu tidak tahu, meskipun orang lain tidak tahu, meskipun saudara-saudara keluargamu tidak tahu apa yang kau lakukan, tapi Tuhan tahu. Dan dengan demikian maka Tuhan sangat menghargai itu. Saudara akan mendapatkan surga. Saudara akan mendapatkan kebahagiaan. Dan selama hidup dalam dunia, Tuhan membuat hidup saudara berhasil dan beruntung. Billy Graham mengatakan bahwa ada 33.000 janji Tuhan di dalam Alkitab, di mana itu belum digenapi dalam kehidupan kita seumur hidup kita, saudara-saudara.
Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, semua janji-janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan kita sekalian, kalau kita ini hidup benar di hadapan Tuhan. Maka hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian, bersama dengan anggota keluarga masing-masing di rumah, dan juga kepada jemaat Tuhan yang mungkin mengikuti siaran ini, marilah kita belajar supaya kita hidup bersama dengan Tuhan selama 24 jam, dari pagi sampai dengan malam, malam sampai dengan pagi. Kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Maka dengan demikian maka hidupmu akan berbahagia di dunia ini. Kemudian pada akhirnya saudara meninggalkan dunia ini, maka hidupmu juga akan berbahagia di surga yang Tuhan telah siapkan kepada kita semua. Demikianlah firman Tuhan ini, dan kiranya Tuhan menyelamatkan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa, dan kita bersama-sama akan menghadap Tuhan dalam doa. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah, kita serahkan keluarga kita di dalam tangan Tuhan, supaya kita semua hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Mari kita menyanyi bersama-sama. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Sucikan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua, dan Roh Kudus bekerja, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Sekali lagi, dan Roh Kudus bekerja, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Mari kita semua berdoa bersama-sama pada saat ini. Bapa, kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar, bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Bahwa sesungguhnya kalau kami hidup menurut jalan-jalan Tuhan, dan kami hidup menuruti firman-Mu, dan tidak hidup menurut jalan orang fasik, maka kami akan diselamatkan oleh Tuhan. Untuk itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjamah setiap umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Berikan kepada mereka kerinduan untuk selalu membaca firman Tuhan, untuk selalu membaca Alkitab, karena dari situlah firman Tuhan yang akan mempertumbuhkan iman mereka dan mempertumbuhkan iman sekalian. Pada saat ini juga kami berdoa, biarlah Tuhan taruh kerinduan dari umat-Mu untuk rindu mendengarkan firman Tuhan. Sebab apabila mereka rindu mendengarkan firman Tuhan, kemudian mereka merenungkan firman-Mu siang dan malam selama 24 jam, hidup bersama dengan Tuhan, maka Tuhanlah yang menjadikan hidup mereka sukses dan berhasil di dunia ini. Dan Tuhan juga yang akan membawa mereka masuk dalam surga yang penuh damai, surga yang penuh dengan sukacita, tempat yang abadi, di mana kami hidup kekal untuk selama-lamanya di sana.
Untuk itu kami berdoa, jamahlah setiap umat-Mu yang telah mengikuti ibadah ini dan yang telah mendengarkan firman-Mu. Taruh kerinduan bagi mereka untuk selalu memuji-muji nama-Mu Tuhan. Taruhlah kerinduan bagi mereka untuk selalu rindu berjumpa dengan Engkau, untuk bercakap-cakap di dalam doa, untuk berkomunikasi dengan Engkau di dalam doa, untuk hidup di dalam doa setiap hari. Dan ketika umat-Mu Tuhan hidup di dalam doa setiap hari, maka Tuhan akan berbicara pada mereka. Mereka juga akan menyampaikan isi hati dan semua beban mereka. Dan dengan demikian maka Tuhan akan menolong kami di dalam hidup kami yang sementara di dunia ini. Dan bahkan Tuhan akan membawa kami sampai pada hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih buat kehadiran-Mu lewat ibadah kami pada saat ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu lewat pujian kami. Terima kasih kehadiran-Mu lewat penyembahan kami. Terima kasih kehadiran-Mu lewat firman Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu lewat kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami pada saat ini dan memberikan pengertian untuk kami mengerti firman-Mu dan melakukan di dalam kehidupan kami sekalian. Maka sungguh kami adalah orang-orang yang berbahagia di dalam kehidupan kami sekalian. Untuk itu kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa hari ini kami diberi kesempatan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Sesungguhnya Tuhan akan menjauhkan kami dari malapetaka. Sesungguhnya Tuhan akan menjauhkan kami dari penyakit menular. Sesungguhnya Tuhan akan menjauhkan kami dari penyakit sampar. Tuhan akan menjauhkan kami dari kecelakaan. Tuhan menjauhkan kami dari maut. Tuhan menjauhkan kami dari musibah. Dan bahkan Tuhan sendiri yang akan menyertai kami dalam hidup kami, bahkan sepanjang umur hidup kami, dengan anugerah dan kasih karunia-Mu serta kasih setia-Mu. Dan dengan demikian maka hidup kami boleh memuliakan Tuhan, menyenangkan hati sesama kami, dan menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, dan menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Semua orang yang percaya, mari bersama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Dan saya akan terus mendoakan Bapak Ibu sekalian tetap semangat di dalam Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menolong kita di dalam setiap doa dan di dalam setiap pergumulan kita sekalian. Tuhan memberkati.